kita akan melanjutkan pelajaran yang sudah kita mulai pada minggu yang lalu, yaitu tentang arkanus salati tsamaniyata asyara ruknan, tentang rukun-rukun salat yang 18 rukun. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas an-niyah satu, kemudian yang kedua al-qiyam ma'al qudrah, takbiratul ihram, dan qiraatul Fatihah. Dan bahwa bismillahirrahmanirrahim itu termasuk ayat dalam surah Al-Fatihah dalam mazhab Syafi'i, sehingga dia dibaca bersama Al-Fatihah. Pada minggu yang lalu kita mengetengahkan bahwa dalil rukun-rukun ini adalah hadis sering disebut namanya hadisul musi'i salatahu, hadis yang menceritakan tentang seorang sahabat yang salatnya tidak benar, tidak sah, lalu kemudian sampai 3 kali diperintahkan Rasulullah SAW mengulangi, dan yang ketiga kalinya dia mengatakan, saya nggak ngerti yang lain Rasul. Kemudian oleh Rasulullah SAW ditunjukkan salat yang benar dengan mengatakan, idza qumta ila sholati fakabbir, jika kamu berdiri untuk sholat maka bertakbirlah. Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an, kemudian bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Kemudian rukuklah sampai kamu tumaninah ruku, dan seterusnya. Hadis ini hadis masyhur, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dalil lain di kitab Sahih Bukhari juga adalah hadis Rasulullah SAW riwayat Bukhari Muslim, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab, yaitu surah Al-Fatihah. Sehingga berdasarkan dalil ini, maka dalam mazhab Syafi'i dan jumhur ulama bahwa membaca Al-Fatihah adalah rukun. Walaupun dengan ayat faqra ma tayassara minal Qur'an ini mazhab Abu Hanifah misalnya berpendapat tidak harus Fatihah, yang penting mudah bagi dia membaca Quran. Maka mazhab jumhur tentu bisa bertanya ulang, emang yang paling mudah apa bagi masyarakat dari Al-Quran? Tentu jawaban yang mudah adalah Al-Fatihah gitu. Karena kita itu sedang pikiran kemana-mana saja kalau membaca Fatihah itu tidak umum. Jadi berarti menunjukkan dia yang paling mudah dari Al-Quran bagi hamba Allah SWT adalah surah Al-Fatihah. Para pemirsa PKS TV yang dirahmati Allah, yang berikutnya adalah warruku'u wattuma'ninatu fi ruku', yang rukun berikutnya, dan tuma'ninah di dalam ruku'. Kemudian warraf'u wali'tidal, mengangkat kepala, maksudnya mengangkat badan ya maksudnya ya, dan i'tidal dan tuma'ninah di dalam i'tidal. Kemudian was-sujudu, sujud, wa tuma'ninatu fihi, dan tuma'ninah di dalam sujud. Wal julusu baina sajdataini, dan berduduk di antara dua sujud, wa tuma'ninatu fihi, dan tumakninah di dalam duduk antara dua sujud. Pada minggu yang lalu saya sudah menyerahkan bahwa kitab-kitab fikih menjelaskan yang disebut dengan tumakninah itu tenang. Sering diterjemahkan gini, as-sukunu ba'dal harakah. Tumakninah itu adalah berhenti atau diam setelah sebelumnya bergerak. Nah dari situ maka angka paling minimal lah katakanlah ya, yang bisa dihukumi orang seseorang itu tumakninah, misalnya setelah dia berganti rukun, entah misalnya dari berdiri ke ruku', nah dia berhenti bergerak, artinya ruku'nya sudah sempurna, membaca subhana rabbiyal azim 1 kali, itu oleh ulama sudah dianggap qadrul kafi, ukuran cukup untuk dikatakan sebagai tumakninah. 3 kali itu sunnah, yang wajib dia sekalinya. Artinya qadrut tumakninah itu kalau kita bergerak, misalnya berpindah dari satu rukun ke rukun lain, setelah pindah itu sempat diam, dan di diam itu kita membaca doa sekali, itu disebut qadrut tumakninah. Dan
salat yang tidak tumakninah berdasarkan hadis al-musii salatahu itu menjadi tidak sah. Ya, makanya Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabat yang melakukan itu, "Sholli fa innaka lam tusolli." Gitu ya. Kemudian dalil yang menyebutkan bahwa Fatihah Bismillah termasuk dalam Fatihah itu diantaranya hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Anas radhiyallahu an. Dia mengatakan tatkala kami dengan Rasulullah SAW sedang berkumpul, mendadak Rasulullah SAW itu terdiam. Ya. Kemudian dia mengangkat kepalanya dan senyum. Maka kami pertama bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ma'adhaka ya Rasulullah, apa yang membuatmu tertawa?" Tapi tertawanya Rasul memang bukan terbahak-bahak seperti kita. Dia tertawanya hatta badat anyahu, kelihatan gigi taringnya aja. Jadi senyum, kalau bahasa kita sekarang senyum ya. Qala unzilat alayya anifan surah. Kata Rasulullah mengatakan, barusan diturunkan kepada saya satu surah Quran. Maka Rasul membaca Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar, dan dia membacakan Bismillahirrahmanirrahim di awalnya. Wa hadza wadihun annahu sallallahu alaihi wasallam addaha ayatan min surah, dan ini jelas menurut Syafi'i bahwasanya sallallahu alaihi wasallam menghitung bismillah termasuk dari ayat dari surah itu sendiri. Tapi di dalam hal ini memang ada kajiannya ya dalam hadisnya, minhajul hadisnya, dalalatul hadis dan seterusnya, bagaimana hadis ini bisa dikajikan dalil dan semuanya. Sehingga Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslimnya itu memberi judul untuk hadis ini, bab hujjah man qala al-basmalatu ayah min awwali kulli suratin siwa bara'ah. Ini judulnya di dalam Sahih Muslim adalah bab Bismillah itu adalah ayat dari setiap surat Quran kecuali surat At-Taubah atau surat Bara'ah. Jadi ini perlu penting betul ya pada masalah tumakninah, karena di hadis al-musii salatahu itu itulah salah satu tanda bahwa salat itu tidak sah secara fikih adalah tidak tumakninah gitu. Jadi antara khusyuknya pikiran dengan gerakan badan itu harus disesuaikan ya. Jadi kalau istilah sholat ayam matok, itu tidak sah dalam menurut hadis al-musii salat. Yang rukun berikutnya adalah awal julusul akhir, duduk terakhir ya, duduk terakhir. Wat tasyahudu fihi, dan tasyahud di duduk terakhir itu hukumnya wajib. Kalau di tasyahud awal nanti hukumnya sunnah, tasyahud akhir itu hukumnya wajib atau rukun. 5 rawahul Bukhari an Abi Humaid as-Sa'idi fi sifati salatihi sallallahu alaihi wasallam qala ana kuntu ahfazukum li salati Rasulillah. Berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari dari Abi Humaid as-Sa'idi tentang fi sifat salat Nabi, tentang sifat salat Nabi SAW, cara salat Nabi SAW, dia mengatakan, kata Abu Humaid as-Sa'idi, saya orang yang paling hafal, paling menjaga di antara kalian tentang salat Rasulullah SAW, dan dia mencontohkan faida jalasa fi raka'ataini, jika dia duduk di 2 rakaat, jalasa ala rijlihil yusra, dia duduk di atas kaki kirinya, wa nasabal yumna, dan menegakkan kaki kanannya. Wa idza jalasa fil rakaatil akhirah, kalau duduk di rakaat terakhir, qaddama rijlahul yusra, dia mengedepankan kaki kirinya, wa nasabal ukhra, dan menegakkan yang kanan, wa qa'adala ala ma'adihi, dan dia duduk di atas pantatnya. Kalau di tasawuf awal tidak ya. Jadi ini yang menerangkan duduk terakhir itu rukun ya, atau disebut dengan duduk iftirash ya.
tasyahud di situ. Kemudian wa 'inda Muslim Abdullah bin Zubair, dalam riwayat Muslim dari Abdullah bin Zubair, karena dia mengatakan kana Rasulullah, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qa'ada bis shalah, jika dia duduk di dalam salat, ja'ala qadamahu al-yusra baina fakhidai, menjadikan kaki kirinya di antara fakhidhihi wa saqihi, di antara paha dan betisnya. Berarti seperti kalau kita duduk rakaat terakhir ya. Wa farasha qadamahu al-yusra, dan dia faras itu membegarkan gitu ya, kaki kanannya. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dalam Sifatus Shalah bab Sunnatul Julus fi Tasyahhud. Tapi dia memberikan judul di sini Imam Bukhari bab Sunnatul Julus. Imam Muslim dalam Sifatul Julus ya. Mungkin yang bersebut li'annahu mahallu dzikrin wajib, karena itu adalah tempat zikir wajib, maka tempatnya juga wajib gitu kan. Fakana wajiban kal qiyam lil qiraah, sebagaimana membaca untuk berdiri untuk membaca Fatihah. Wa dalla ala rukniyati tasyahhud, adapun dalil yang menunjukkan bahwa tasyahud akhir itu rukun, ma rawahul Bukhari wa Muslimun, hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala, dia mengatakan, kunna idza shallaina ma'an nabi, kami jika salat dengan Nabi, kulna, kami mengatakan, wa indal Baihaqi wa Daraqutni, dan dalam riwayat Imam Baihaqi dan Daraqutni, kunna naqulu, kami membaca qabla ayyufradu alaina tasyahhud, sebelum diwajibkannya tasyahud, assalamu ala Allah qabla ibadihi, assalamu ala Jibril, assalamu ala Mikail, assalamu ala fulan wa fulan, itu sebelum ada tasyahud akhir. Falamman sarafa an-nabiyyu aqbala alaina, tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam dia menghadap ke kami biwajhi, dengan wajahnya, faqala innallaha huwas salam, sesungguhnya Allah itulah yang maha memberikan selamat. Maka jika fa idza jalasa ahadukum bis shalah, maka jika salah seorang kamu duduk di dalam salat maksud terakhir, falyakul, dalam membaca at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat, assalamualaikum ya nabiyyu lillah. Seringkali kalau kita menyebutnya tahiyat gitu ya, membaca tahiyat kalau bahasa kita gitu. Jadi dulu sebelum disyariatkannya ini bacanya assalamu ala Allah, assalamu ala Jibril, assalam gitu ya. Setelah itu di hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Kitabul Isti'dzan bab assalamu ismun min asma'illah, salam itu adalah salah satu dari asma Allah. Dalam kitab Muslim dalam kitab shalah bab at-tasyahhud fi shalah, Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Sunan Baihaqi bab wujub tasyahhudil akhir, langsung disebut judulnya bab wujub tasyahhud, karena Imam Baihaqi ini secara fikih bermadzhab Syafi'i. Daraqutni dalam kitab shalah bab sifatul julus. Wa qad warada fi sighatit tasyahhud riwayatun 'iddah kulluha sahihah, dan tentang kata atau lafaz tasyahud ini banyak hadis sahih yang ada gitu ya, dan sighat kamilahnya, kata yang sempurnanya, yang al-mufaddalah, yang lebih diutamakan dari Syafi'i, menurut Imam Syafi'i adalah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dan yang lain dari Ibnu Abbas. Dia mengatakan karena Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yu'allimuna at-tasyahhud, mengajari kami tasyahud, kama yu'allimuna surah minal Qur'an, sebagaimana Rasul mengajari kami surah dari Al-Qur'an. Fakana yaqul, ini yang diajarkan kata Abdullah bin Abbas, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ini yang umumnya mungkin kita yang belajar di dusun ya, di lingkungan Nahdien ini ya, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi s-salihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu yang disebut tahiyat. Berikutnya Allahumma shalli ala Muhammad, itu namanya salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
At-tahiyatu jam'u tahiyyah wa hiya kullu ma yuhayya bihi min salamin wa ghairihi ta'dhilan lil muhayya. At-tahiyat adalah bentuk plural atau jamak dari tahiyyah, yaitu setiap kata ya baik itu salam dan yang lain yang digunakan untuk mengucapkan mengagungkan ya, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala atau yang ditahiyati, selamat ya. Khalisatan lillah, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Al-mubarakah ya namiyah. Jadi berkah itu artinya tumbuh. Namiyah. Wallati yanmu yazdadu li sahibiha thawab, yaitu yang tumbuh dan bertambah bagi orang yang mengucapkannya dengan ats-tsawabu fil akhirah, pahala di akhirat. Innama natawajjahu biha. As-salawat, as-salat allati nusalliha bi khusyu'in wa da'watus shadiqah. Salawat itu adalah doa-doa yang kita yang jujur yang kita ucapkan selama dalam salat. Natawajjuh. At-thayyibat, sifat dari baik ya, yang baik, ibadah